Daripada beli PS5, mendingan rakit PC. Emang ya? Yang join klub mending rakit PC, kumpul semuanya di sini. Kita bahas apakah statement tadi masih relevan di zaman yang lagi gila sekarang. Kalau kita ngobrolin tentang PC dan konsol, secara teknologi sebenarnya mereka kejar-kejaran. Bahkan beberapa kali konsol itu punya teknologi yang lebih canggih daripada PC. Contohnya PS3. Waktu pertama kali dia rilis di tahun 2006 dulu, teknologinya canggih banget yang bahkan untuk PC konsumen aja belum ada yang pakai spek seperti PS3. Dia udah pakai 8 core di mana 6 core itu digunakan untuk performance, kemudian 1 core dipakai untuk operating system dan security, sedangkan 1 core lainnya di disable. Kok hampir mirip Intel Gen 12 ya? Sedangkan saat itu Intel baru aja merilis Core 2 Duo. Punya berapa core? Duo lah. Baru setahun kemudian Intel merilis Core 2 Quad dengan 4 core. Sedangkan untuk PC konsumen, 6 core itu baru mulai mainstream di saat Ryzen 5 rilis di tahun 2017. Bayangin canggihnya teknologi PS3. Terus kalau sekarang gimana? Apakah PS5 ini lebih canggih daripada PC? Kalau sekarang jawabannya tergantung PC-nya. Karena PC sekarang teknologinya udah canggih banget. Kalau kamu bicara tentang Ryzen 9 atau Core i9 yang terbaru, kemudian GPU-nya pakai RTX 3090 atau RX 6900 XT yang canggih-canggih lah, udah pasti PS5 bakal dilibas. Nah, di sini kita akan bicara PS5 versus PC dengan spek yang mendekati PS5. Sekaligus nanti kita lihat perbandingan gaming performance-nya seperti apa, kemudian kualitas grafisnya juga seperti apa. Langsung aja kita lihat speknya seperti apa. PS5 menggunakan CPU custom 8 core AMD Zen 2. Untuk desktop kurang lebih CPU yang mendekati adalah Ryzen 7 3700X. Untuk RAM ini yang agak tricky karena PS5 walaupun dia pakai 16 GB tapi dia adalah GDDR6 yang merupakan unified memory. Artinya RAM untuk sistem dan RAM untuk video itu jadi satu. Dan ini adalah kelebihan utama dari PS5 dan konsol pada umumnya karena akhirnya loading game asetnya bisa langsung dilakukan dari SSD langsung ke memori yang jadi satu dengan VRAM. Performance-nya secara teori lebih bagus daripada PC. Untuk PC karena saya nggak mungkin cari unified RAM, akhirnya ya sudah pakai 16 GB DDR4 biasa. Untuk GPU, PS5 menggunakan arsitektur RDNA 2 pastinya dengan ray tracing support. Dia punya 36 computing units dengan clock mencapai 2,23 GHz. Dan dia punya performance mencapai 10,2 teraflops. Untuk versi desktop yang paling mendekati saat ini adalah RX 6600 XT. Dia punya 36 computing units, kemudian performance-nya mencapai 10,6 teraflops. Dan untuk PC yang satu ini, saya menggunakan Gigabyte RX 6600 XT Gaming OC. Sekarang untuk storage drive, PS5 udah menggunakan NVMe Gen 4 dengan transfer rate mencapai 5 gigabit per second dan kapasitas 825 GB. Dan untuk PC ini saya menggunakan Acer yang juga udah Gen 4 dengan transfer rate mencapai 5 GB juga, tapi kapasitasnya cuma 500 GB. Kemudian motherboard. Ini yang berarti harus kamu perhatikan karena untuk PC yang pertama kamu harus cari motherboard yang udah support NVMe Gen 4. Kemudian kalau bisa udah punya built-in Wi-Fi dan Bluetooth karena PS5 juga sama. Berarti kurang lebih kamu harus beli
motherboard yang kelas high-end atau yang mini ITX yang biasanya emang udah ada built-in Wi-Fi dan Bluetooth. Dan untuk yang satu ini saya pakai mini ITX karena saya pengen PC-nya jadi kecil, nggak lebih besar daripada PS5. Dan saya gunakan Gigabyte B550i Aorus Pro AX. Dan terakhir adalah casing. Casing sebenarnya opsional, nggak usah pakai casing juga nggak apa-apa kalau memang tujuannya untuk menghemat budget. Tapi dengan rakitan semahal ini, kayaknya nambah-nambah budget untuk casing nggak ngaruh juga ya. Dan di sini saya pilih NZXT H1 karena bentuknya ya hampir mirip dengan PS5 secara ukuran. Nah, sekarang soal harga. PS5 harganya fix. Dalam kondisi normal untuk this version kayak gini harganya sekitar 9 jutaan. Tapi karena sekarang lagi zaman gila, harganya naik menjadi sekitar 12,5 sampai 13 jutaan. Tapi gimana dengan PC? Kita semua tahu bahwa PC lagi super gila. Untuk GPU-nya aja sekarang harganya bisa 12,5 sampai 13 juta. Jadi bisa dibilang kalau kita bicara murni soal harga, diskusi kita berhenti sampai sini. Karena harga PS5-nya cuma cukup untuk beli GPU-nya doang. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat apakah worth it kita ngerakit dengan biaya yang lebih mahal. Apakah hasilnya lebih bagus dari PS5 atau enggak. Total biaya yang saya keluarkan untuk ngerakit PC ini adalah... Ini adalah harga saat lagi gila. Kalau dalam kondisi normal, ya kurang lebih GPU-nya bisa kita potong setengah harga. Jadi harganya bisa kita potong sekitar 7 jutaan lah ya. Total berarti yang kita keluarkan kurang lebih sekitar 20 juta. Sedangkan dalam kondisi normal, harga PS5-nya juga sekitar 9 jutaan. Jadi bisa dibilang dalam kondisi apapun, harga PS5 kurang lebih setengahnya dari harga PC dengan spek yang hampir mirip. Kalau kamu beli PS5, kamu nggak perlu pusing untuk beli game. Karena kamu cuma punya satu pilihan, beli di PS Store. Dan untuk konsol kayak gini, biar bisa main online, kamu wajib langganan PS Plus. Jadi nggak gratis lagi untuk main online. Kalau sekarang untuk langganan 1 tahun itu harganya sekitar 550.000. Tapi tenang aja, kamu bukan cuma dapat main game online. Kamu bakal dapat game gratis setiap bulannya. Paling sedikit 2 game kamu bisa dapat. Bahkan kadang-kadang bisa sampai 6 game. Jadi dalam waktu 1 tahun kamu bisa dapat game gratis banyak bre. Walaupun gamenya biasanya bukan termasuk game yang terbaru. Tapi ya lumayan lah ya. Sedangkan untuk PC, pilihan untuk kamu bisa belanja game itu ada banyak banget. Yang jadi masalah adalah gamenya sama tapi dijual di banyak tempat dengan harga yang berbeda-beda. Dan ini yang bakal bikin kita pusing. Secara kadang-kadang di beberapa tempat juga menawarkan sistem subscription. Hampir sama seperti konsol. Bedanya kalau konsol seperti PS5 subscriptionnya cuma satu jenis doang. Kalau di PC ada banyak banget. EA bikin sendiri, Humble Bundle bikin sendiri, dan yang lainnya mungkin ada juga kali ya. Yang jelas kamu bakal lebih bingung untuk milih beli game di mana. Sekarang untuk pengoperasiannya. PS5 jelas jauh lebih simpel. Kamu beli, nyalain, bisa langsung main dengan download game. Atau beli game dulu terus langsung di-download. Dengan PC tidak semudah itu. Begitu kamu beli PC, sampai rumah kamu harus nginstal Windows dulu. Setelah kamu install, kamu harus install drivernya dulu. Dan driver ini juga sering bermasalah. Kadang-kadang game tertentu crash dengan driver tertentu. Jadi kamu harus update driver lagi atau malah justru harus cari driver yang versi lebih lama. Kemudian bug di dalam game PC itu nggak terhitung jumlahnya. Bahkan beberapa ada yang sampai lama banget nggak ada obatnya. Intinya untuk pengoperasian PS5 jauh lebih simpel dan bener-bener nyaris flawless. Gak akan ada masalah yang kamu temui di sana seperti yang sering kamu temui di PC. Sekarang untuk kualitas grafis yang dihasilkan. PS5 tertulis bisa dimainkan untuk 4K dan 8K. Bahkan kalau kamu main Full HD, dia bisa support sampai 120 fps. Walaupun tidak semua game bisa dijalankan seperti itu. Tergantung gamenya. Gimana dengan PC ini? PC dengan rakitan RX 9600 XT ini tidak didesain untuk dimainkan lebih dari Full HD karena jelas tertulis di kardus GPU-nya Full HD Gaming. Jadi pada prakteknya GPU ini didesain untuk mainin game AAA sekarang dengan setting rata kanan dan dapat frame rate di atas 60. Pada prakteknya memang bisa. Dan begitu kamu jalanin untuk resolusi di atas Full HD di 1440p misalkan, itu udah dapat frame rate di bawah 60. Jadi kalau saya mau main di atas Full HD, saya harus ngatur settingan grafisnya secara manual sampai dapat frame rate yang saya mau. Sebenarnya konsol pun juga sama. PS5 juga seperti itu. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa tidak semua game support karena
belum tentu si PS5 ini mampu merender gamenya dengan resolusi 4K. Otomatis dia akan mengatur settingan grafis dari gamenya. Cuma bedanya di PS5 semuanya dilakukan dengan otomatis untuk mendapatkan frame rate yang dijamin smooth. Beda dengan PC. Kita harus setting manual, cari bener-bener mana yang cocok dan nyaman di mata kita. Cuma banyak orang akan bilang bahwa PC gambarnya tetap lebih bagus daripada konsol. Walaupun sama-sama jalan di resolusi dan frame rate yang sama, gambar di PC harusnya lebih jernih. Emang ya? Kita lihat langsung aja. Got to make my way down. Okay, this should work. All right. This is Commander Rourke. I want the site secured ASAP. When Dr. Dominguez arrives, we all go in together. Bisa bedain nggak mana yang PC, mana yang PS5? Lebih lanjut lagi, apakah kamu bisa bedain mereka jalan di resolusi berapa dan berapa frame rate-nya? Satu kenyataan yang mungkin mengejutkan buat beberapa orang adalah kualitas grafis sebenarnya nggak terlalu berpengaruh kalau kamu udah main. Siapa sih yang bakal ngelihat detail ini high atau medium? Kamu bakal bisa ngelihat perbedaan kualitas itu adalah kalau kamu lihat gambarnya dengan gambar statis sebelah-sebelahan dan kamu lihat detail temboknya seperti apa, detail rumputnya seperti apa. Begitu udah jalan, siapa yang mau merhatiin? Jadi akhirnya kualitas medium, high, ultra dan segala macam itu hanya sekedar kepuasan batin para pengguna PC. Bahwa semakin canggih PC kamu bisa merender ultra dengan frame rate yang semakin tinggi. Pada prakteknya di saat kita main ya puas-puas aja walaupun kamu jalan nggak dengan setting tertinggi. Ditambah lagi untuk konsol kualitas grafis ini bisa sedikit dikesampingkan karena konsol ini didesain untuk dimainkan di TV bukan di monitor. Artinya dia dibuat untuk dimainkan dari jarak jauh. Dengan jarak 2-3 meter dari monitor kamu nggak akan bisa melihat detail grafis yang terlalu detail kecil-kecil kayak gitulah. Kecuali kamu main dalam jarak dekat seperti main PC. Kamu bisa dengan gampang membedakan detail grafisnya. Satu hal lagi soal frame rate per second. Kalau kita bilang bahwa konsol itu dia akan nge-lock FPS di 30, 60 atau 120 tergantung gamenya tadi, itu artinya mereka benar-benar nge-lock frame rate-nya dengan setting yang pas biar tidak terjadi frame rate drop. Jadi lag di konsol itu kemungkinannya kecil banget. Kecuali kamu main game baru di konsol tua. Misalkan main Cyberpunk di PS4. Udah bukan pasangannya bre, karena saat Cyberpunk muncul PS4 usianya udah hampir 7 tahun. Berbeda dengan PC. Di saat kamu main game di PC, frame rate yang muncul bukan frame rate yang terkunci. Walaupun dibilang bisa mencapai 70 fps, tapi dalam momen tertentu bisa aja dia drop sampai 30. Apalagi kalau PC kamu cuma bisa ngerender 30 fps. Artinya di saat-saat tertentu bakal ada frame rate yang jauh di bawah 30. Dan untuk bisa mendapatkan frame rate yang stabil dan bisa dikunci di angka 60, 120 atau 30, butuh setting yang nggak gampang. Kamu harus sabar milih setting yang pas untuk bisa mendapatkan frame rate yang nyaman. Nah, sekarang untuk pemilihan display. Ini yang agak beda. Karena kalau PC itu dia jauh lebih fleksibel. Kamu bisa milih monitor dengan resolusi berapapun dan PC kamu seharusnya bisa mensupport semuanya. Beda dengan PS5. PS5 ini hanya support Full HD, 4K, dan 8K.
nggak ada di antaranya. Jadi kalau kamu punya monitor 1440p atau 2K, PS5 nggak support. Jadi gamenya akan jalan di 1080. Sia-sia aja kamu beli monitor 1440 kalau dipakai main PS5. Kemudian PS5 hanya punya port HDMI 2.1. Artinya untuk bisa mencapai 4K atau 120 fps, monitor kamu harus punya HDMI. Jadi kalau kamu beli monitor PC, walaupun udah bisa 4K atau udah bisa 144 Hz misalkan, belum tentu dia support HDMI 2.1. Karena kebanyakan monitor bisa mencapai resolusi atau refresh rate tinggi hanya dengan menggunakan DisplayPort. Jadi kalau kamu beli PS5, perhatikan untuk pemilihan displaynya. Gimana dengan PC? Satu-satunya kelebihan PC yang bisa saya lihat di sini adalah yang pertama, dia bisa dipakai untuk hal lain selain gaming. Kamu bisa cari duit dengan PC. Kamu bisa bikin tugas dengan PC. Kalau PS5 nggak bisa dipakai untuk hal lain selain hiburan. Kemudian kamu juga bisa bikin custom semau kamu. Beli casing yang bentuknya sesuai selera kamu. Kasih lampu yang sesuai dengan selera kamu. Bahkan bukan cuma bentuk PC dan casingnya aja. Untuk peripheralnya kamu juga bebas untuk memilih. Dari keyboard, mouse, headset, terus semuanya bisa kamu beli sesuai dengan keinginan kamu. Dengan konsol semuanya udah fix. Barangnya ya kayak gitu. Controller juga walaupun kita beli dari third party, bentuknya ya juga gitu-gitu aja. Nggak beda jauh dengan controller bawaannya. Jadi gimana baiknya? Beli PS5 atau ngerakit PC? Jawabannya sebenarnya gampang. Kalau kamu butuh PC bukan cuma untuk gaming tapi untuk kerja, maka beli PC wajib hukumnya. PS5 kamu tinggal aja, duit yang ada kamu fokusin aja untuk ngerakit PC dengan spek yang paling bagus yang bisa kamu beli. Tapi kalau kebutuhan kamu hanya untuk gaming dan pakai PC itu hanya sekedar untuk bikin tugas, ngetik, terus browsing dan bukan melakukan hal-hal yang berat, maka PS5 adalah pilihan yang paling tepat. Kalau kamu punya budget 25 juta, kamu bisa beli PS5 seharga 12,5 juta, masih ada sisa 12,5 juta lebih lagi. Dan itu udah cukup untuk ngerakit PC. Jadi dengan duit yang sama, kamu bisa dapat PS5 dan bisa dapat PC dengan spek ya masih lumayan lah dengan harga 12 juta lebih. Bahkan dalam kondisi harga normal pun juga sama, kamu punya duit 20 juta, yang 9 juta kamu beliin PS5, dan yang 11 juta masih bisa jadi PC. Dan ini bisa lebih enak lagi kalau kamu udah punya PC kentang dan pengen upgrade untuk punya gaming machine yang lebih bagus. Kamu tinggal beli aja PS5, PC-nya pakai aja PC lama kalau hanya butuh untuk ngetik dan browsing doang. Tapi gimana kalau dana kamu gak cukup buat ngerakit PC segini, bahkan gak cukup untuk beli PS5? Apakah di tahun 2021 ini PS4 masih worth it? Kita bahas di video yang lain.